Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana kita masih senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala, dan juga kita masih dan kita ini kenapa kita selamat segala macam itu harus kita tanamkan bahwa itu semata hanya nikmat dari Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana yang saya tulis, coba buka Facebook saya yang cadangan itu. 3 ayat Al-Quran yang saya sendiri lupa. Nah, makanya buka. Kamu udah bertemanan belum sama saya? Nggak usah, nggak usah. Ente nggak usah situ. Allah, udah dari sini aja. Ansari Taslim cadangan. Kok karangan? Kok belum? Ditulis kapan? Tahun 2016. Enggak, mati tapi bukan ini. 2019. Mana tuh? Selama saya itu. Siapa itu? Fajrin ya? Abdullah. Fajrin bukan? Hah? Ente udah makan duluan kan? Ya udah berarti ente nanti kalau enggak. Malah udah makan duluan dia. Kok nggak ada? Di mana? Hilang apa gimana? Ya intinya itulah menjadi bukan di sini, bukan dihapus, di saya. Ada di saya. Coba kita buka Al-Quran. Kita dekatkan diri dengan Al-Quran. Ya udah buka Al-Qurannya. Surah An-Nahl ayat 61. 61 ayat 61. Masih ingat? Al-Kahfi ayat 58. Masih ingat nggak? Fakih ini hafal Quran. Coba kalau iya, saya kenalkan dulu. Ini fakih ini dialah dai pertama rumah dai. Ketika dia usianya masih muda tapi dia yang paling senior. Jadi ketika rumah dai atau kurir dakwah buka, ketika saya mencari dai, siapa yang bersedia untuk menjadi dai, maka dialah yang pertama mendaftar. Ya, sempat satu-satunya lah. Sampai tinggal di rumah saya yang sekarang itu, rumah gede itu, nggak berani dia tinggal sendirian di situ. Ya, fakih waktu itu masih kuliah di Yapit Al-Hikmah. Sampai sekarang juga masih ya Ki ya? Tinggal skripsi. Tinggal apa?
Apa banyak tinggalnya? Tinggal skripsi. Di mana-mana dulu aktivis itu adalah kalau dia bilang dia tinggal skripsi, tunggulah sampai 10 tahun lagi. Sampai akhirnya jadi mahasiswa abadi. Skripsi itulah. Kalau sekarang, emang sekarang masih boleh begitu? Sekarang udah nggak bisa 2 tahun DO. Ya. Ya kan suruh. Nah? Maksimal 14. 14 semester. Kalau ini ya DO. Lagian lama-lamain. Tapi penyakit aktivis zaman dulu ya memang seperti itu. Untunglah saya kuliahnya di Lipia. Lipia itu sistemnya bukan SKS, sistem paket. Kalau sistem SKS juga mungkin nggak selesai juga. Karena orang sistem SKS itu suka-suka dia. SKS, boleh dikatakan suka-suka kali ya. Suka-suka saya. Tapi jangan sampai kamu nggak selesai juga, Fakih. Jadi, tahun berapa waktu itu ya? Pertama kali buka rumah dai? 2021. Oh, udah COVID ya? Hah? 2021, daftar Fakih, kemudian Fadil ya, saya masukkan sebagai santri BIK waktu itu, dan sebagai koordinator, lalu berdatanganlah Chandra, Deden, dan Fahmi. Ya, Fahmi datang 3 hari kemudian. Hari kemudian datang Abuya. Sony dulu ya. Ya, Sony sama Abuya. Ya, kemudian ya terakhir Abdullah. Ya, kemudian Fakih waktu itu mau ada belajar ke pesantren. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Dibohongin. Banyak sekali yang dari bohongin. Tapi kemarin dibohongin kerja atau mungkin padahal ente. Jadi kalau cerita sama Umi, perasaan nggak jahat kok. Iya. Zaman sekarang ini justru yang begitulah jadi sasaran. Yang baik-baik itu karena dia mau jahatin penjahat dia nggak bisa kalah jahat. Jadi yang baik-baik itu yang dijahatin. Udah gimana ceritanya kok bisa dibohongin ke pesantren jadi bohongin? Jadi gini kan spanduknya tuh ada sanad 30 juz. Otomatis kan setorannya sama yang punya sanad. Sedangkan musrif setorannya sama musrifnya dia belum selesai hafalannya. Kalau saya setoran sama dia, ya sama aja saya setoran sama adik saya dong. Udah setoran sanad. Setoran sama yang dia udah selesai. Setor sama yang belum selesai. Oh gitu. Gurunya itu datang seminggu sekali plus cuma nerima 3 orang doang. Akhirnya ya udah deh saya keluar. Oh. Ya nggak bohong-bohong amat juga, cuma memang mengecewakan ya. Lalu terakhir dibohongi konveksi. Ya semoga nanti jodohnya nggak dibohongin lagi. Ya, tapi memang ini bagian lah dari pelajaran hidup. Pelajaran hidup yang memang dan itu bagian dari ya mungkin pemantapan dari mentalitas para aktivis. Nah, kemudian jadi kita alhamdulillah senantiasa bergerak dalam dakwah ini, bekerja sama dan berkolaborasi sesuai dengan tema kita pada malam ini. Apa sih tema kita tuh? Kolaborasi dakwah. Apa lagi? Itulah tema kita pada malam ini adalah tentang kolaborasi. Karena dakwah ini kita kan terasa ringan kalau kata orang, oh ini jam nggak? Oh, astagfirullah, saya pikir tadi benar jam ini, jam 7. Rupanya dia tidak bergerak. Habis. Bila kita bekerja sama, atau bekerja bersama-sama, atau sama-sama kerja, itulah kolaborasi. Dan itu yang kita lakukan. Karena kita tidak bisa mencapai segala sesuatu itu sendirian. Harus ada amal jama'i. Dan amal jama'i itu dalam bentuk
eh, tanzim, istilahnya tanzim artinya kita berorganisasi, itu tanzim. Atau kita bekerja sama dengan orang-orang lain, pihak-pihak lain. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua selantiasa bekerja sama hatta dengan pihak-pihak orang kafir sekalipun. Makanya untuk ada, kalau si Anu mana nggak hadir, udah lama nggak hadir ini. Kalau di Hizbut Tahrir itu ada namanya Talabun Nusrah. Mana dia? Udah lama nggak hadir. Hah? Temannya Sani. Oh ada. Ini dia. Kamu nggak ada. Tiba-tiba datang aja. Ya, kalau disebut Tahrir namanya Talabun Nusrah. Ya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dengan meminta pertolongan hatta kepada orang-orang kafir sekalipun. Siapa? Misalnya Mut'im bin Adi. Dan dia masih kafir waktu itu. Tapi dialah yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan menjadi backing Rasulullah ketika hendak diusir oleh kaumnya. Maka ketika Mut'im sudah wafat dalam keadaan kafir, jadi tidak bisa tarahum. Tapi Rasulullah mengatakan kalau saja Mut'im bin Adi masih hidup, dan meminta waktu itu pada tawanan Badar, perang Badar, meminta mereka untuk memintaku untuk melepaskan haula innatna, para busuknya. Rasulullah mengucapkan kalimat itu. Orang-orang busuk ini, natna itu artinya itu. Tentu aku akan mengabulkannya. Maksudnya tawanan-tawanan Badar itu tidak dilepaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya yang minta itu adalah Mut'im bin Adi yang pernah menolongnya, maka beliau akan melepaskannya. Itu sebagai tanda apa? Tanda balas jasa. Bahwa orang Islam itu pantang tidak membalas jasa sekalipun kepada orang kafir. Pantang tidak berterima kasih. Jadi siapapun yang pernah berbuat baik kepada kita, wajiblah kita untuk membalas jasanya. Kira-kira seperti itu. Dan itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu peristiwa ketika berperang dalam satu ekspedisi, lalu kekurangan air sehingga para sahabat mencari air dan mencegat seorang wanita perkampungan satu suku Badui. Bukan suku Badui, perkampungan Arab. Dan itu kisahnya ada dalam Sahihain. Ada itu saya di kajian Bulughul Maram saya, nanti coba di grup ini Abdullah kasih tahu ya, masuk sini. Nanti kita insyaallah makan habis Isya. Kecuali Abuya. Karena dia sudah makan. Sama siapa dia? Sama siapa yang dia makan tadi? Oh, sendiri lagi. Makan dulu dia. Sama siapa? Sana aja. Ya. Orang itu main duduk aja sembarang. Main duduk aja dia. Lihat. Kenapa nggak ngajak? Ada ini tugas ngajar liburan. Nggak, istri ente? Nggak mau ketahui istri ya? Parah. Kalau sudah beristri itu bawalah istri. Supaya orang tahu kamu beristri. Hah? Nah, Abuya memang belum beristri. Enggak, Abdullah anaknya 6, jadi yang ngurus di rumah. Fahmi jauh, istrinya di Garut. Sampai mana saya tadi tuh? Gara-gara Fajrin. Jegat wanita Baduy. Wanita pembawa gentong air itu. Nanti share Abdullah kajiannya itu. Ada hikmah yang kita
Tolong follow page Rumah Dai. Kalau nggak salah di situ ada serius. Ada kajian, sudah saya posting kan itu di situ. Yang kisah wanita pembawa gentong air itu. Di kajian Bulughul Maram. Ente yang motong kan? Ente yang motong, ente yang lupa. Oh iya. Jadi kisah wanita pembawa gentong air itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram memuat hadis itu sebagai hadis bolehnya kita wudhu di bejana milik orang kafir. Meski sebenarnya hadis itu tidak ada cerita berwudhu, dan itu sudah saya terangkan semua dalam video kajian Bulughul Maram waktu itu. Intinya adalah bahwa Rasulullah minta air dari wanita yang bawa air ini. Dia bawa air untuk penduduk kampungnya. Perkampungan di Arab itu memang dia kan perkampungan susah air, sumur gak ada. Sampai sekarang kalau kita ke Arab sana, kita akan melihat satu problem utama orang-orang sana adalah air. Makanya misalnya di Gaza ini problemnya air. Hatta di Suriah pun begitu, sama. Jadi sumur tuh nggak bisa kayak kita di sini, di belakang rumah bisa ngegali sumur. Kalau di sana gali 500 meter baru ada airnya. Paling nggak tuh 50 meter, 60 meter. Itu pun air butek. Karena memang alamnya seperti itu. Jadi kalau ada sumber air, ada sih sumber air, ada. Mereka mengambil jauh-jauh pakai keledai. Makanya keledai itu menjadi salah satu andalan dari apa? Pernah lihat keledai nggak? Di mana? Emang ada? Di sini? Enggak, di TV mah. TV mah dinosaurus saja kita bisa lihat. Di mana melihat keledai? Enggak, di sini ada emang. Saya ke Ragunan belum ada. Oh, belum minum obat itu ya? Dia udah lama nggak dibanting makanya. Keledai ya Fakih ya. Dulu Fakih pernah nanya, keledai haram kan? Ya haram. Terus orang-orang jual susu dia di pinggir jalan gitu. Masih ingat nggak kamu nanya itu? Itu kedelai. Enggak. Keledai itu kuda tapi dia lebih kecil. Dan itulah menjadi permasalahan dalam Al-Qur'an. Misal dalam surah Al-Jumu'ah, ya. Kabatsal himarin yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa buku-buku. Kenapa? Dia bawa buku tapi dia nggak bisa baca kan. Jadi ya itulah, orang banyak buku tapi dia nggak pinter-pinter jadi kayak keledai. Tapi kenapa keledai yang bawa buku? Memang keledai yang... Jadi keledai itu Allah ciptakan memang untuk jadi hewan terbodoh. Makanya permisalan bagi orang bodoh, orang Arab nyebutnya antahimar, artinya kamu tuh bodoh kayak keledai. Permisalan. Kenapa? Tapi kalau keledai pintar kayak kuda, bahaya juga. Makanya dia harus bodoh. Maksudnya keledai itu kalau disuruh apapun nyampe. Makanya orang mengatakan perumpamaan hanya keledai yang mau masuk lubang 2 kali. Iya. Jadi keledai itu kalau dia lewat masuk di lubang. Pula. Tapi dia akan terus. Nanti dia pulang, dia lewat situ lagi, nggak peduli, masuk lagi dia lubang. Lagi. Besok gitu lagi. Jadi dia, kalau orang kan hewan-hewan lain, kalau udah tahu di situ lubang dia akan menghindar. Lihat aja hewan lain. Tapi kalau keledai enggak, di mana dia lewat di situlah dia. Dia nggak peduli di situ masih ada lubang atau enggak. Itulah bodohnya keledai. Tapi dengan kebodohan itulah orang-orang memanfaatkannya. Karena sekali keledai disuruh bawa ini pergi ke sana, dia akan sampai sendirinya. Nanti disuruh bawa lagi ke sini, dia akan sampai di sini karena jalannya hanya itu. Baru tidak akan sampai kalau jalannya ditutup. Bingung dia cari jalan di mana. Udah berhenti aja dari situ. Itulah keledai. Tapi keledai disuruh kemana-mana, dia akan sampai. Dia bodoh tapi amanah. Atau mungkin karena bodohnya itu maka dia amanah. Jangan sampai pula orang amanah jadi bodoh. Jadi ngambil air itu harus pakai keledai. Bahwa perempuan ini membawa gentong air yang kemudian akhirnya sampai kepada Rasulullah, dicegat oleh sahabat waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib dan siapa itu? Imran bin Husain kalau tidak salah. Lalu diambil airnya.
diberikan minum kepada para wanita ini nggak mau. Kalau kamu ambil air saya terus buat saya, sementara saya ditunggu oleh kaum saya. Warga kampung saya ada puluhan kakak nunggu air ini. Kalau kamu ambil, tapi karena ini satu pasukan dia nggak berani kan? Dialah apalah daya seorang wanita sendirian. Ini pasukan ini. Maka Rasulullah tetap mengambil airnya, dibagi-bagikan kepada seluruh pasukan yang ada. Habis itu udah dibuka nih di gentong airnya. Ternyata airnya tidak berkurang sama sekali, malah lebih banyak. Nah, itu mukjizat. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang-orang bertanya, kalau memang bisa begitu, kenapa nggak Rasulullah mengeluarkan air saja dari tangannya seperti yang pernah dilakukan? Nah, ya ada gini, Allah itu tidak semata bahwa mukjizat itu beda dengan sihir gitu ya. Jadi para nabi itu nggak bisa mengatakan tenang, aku sakti, bisa ngeluarin air. Nggak begitu. Semua harus ada ikhtiar. Kita kekurangan air, kita ikhtiar nyari air. Jadi bukan mentang-mentang nabi, tenang, aku nabi, bisa ngeluarin air dari tangan. Nggak. Kalau Allah tidak perintahkan begitu, nggak bisa. Nabi Musa memang dia ketika ada di laut, apakah Nabi Musa mengatakan tenang, ini tongkat sakti nih, bisa belah laut? Enggak. Karena beliau tidak tahu. Baru dipukulkan itu ke laut, dan Musa pun mukul ini aja sesuai perintah Allah. Dia nggak tahu akan terjadi apa. Itu mukjizat. Kalau ada orang bisa, saya bisa mendatangkan dari ini, itu sihir. Itu beda mukjizat dengan sihir. Sihir itu bisa diatur oleh si empunya. Karena dia yang menguasai, dikuasakan oleh jin. Itu sihir. Mukjizat, karomah atau maunah atau apapun, dia tidak bisa diatur. Sahibnya itu, orang yang dapatnya itu, dia tidak tahu dia akan dapat pertolongan dari Allah. Jadi kalau ada orang bilang, oh itu wali itu dia bisa terbang, berarti itu sihir. Bukan karomah, bukan mukjizat, mukjizat itu khusus untuk nabi, tapi bukan karomah. Nah, jadi pelajarannya setiap orang Islam harus ikhtiar. Nanti baru Allah bantu kalau kalian udah ikhtiar. Makanya Rasulullah, kenapa air wanita ini nggak berkurang? Karena Allah yang memberikan berkah. Pokoknya kamu ikhtiar dulu. Kamu ambil dulu airnya. Sekarang kalian sholat dulu. Karena ini lagi terlambat sholat subuh. Ceritanya. Banyak kisah dalam hadis itu. Hadis itu panjang. Dan banyak kisah di dalamnya. Termasuk kisah jangan sekali-kali kita mengatakan tanpa insya Allah. Karena di dalam hadis itu, Bilal mengatakan, tenang, wahai para sahabat sekalian. Aku yang akan membangunkan kalian untuk sholat subuh. Tanpa insya Allah. Akhirnya dianya yang paling terakhir bangun. Bilalnya. Makanya jangan mengatakan kecuali insya Allah. Ya akhirnya, terlambat semua sholat subuh nih. Termasuk Rasulullah SAW. Akhirnya belum wudu. Sementara nggak ada air. Kita mau gimana nih? Mau tayamum? Mau mandi? Tapi yang paling penting nggak ada air untuk minum. Kalau nggak ada wudhu kita bisa tayamum. Lalu kemudian datanglah, carilah air, ketemu dengan perempuan itu, diambil airnya. Karena dia ini juga membutuhkan air, maka Allah kasih berkah, tidak berkurang airnya. Jadi dia bawa ke kampungnya, lalu dia cerita sama orang-orang kampungnya. Kamu kenapa? Kami udah nunggu, udah kehausan nih, kok kamu datang terlambat? Apa katanya? Aku dicegat oleh as-sabi itu. Yang mengaku nabi itu. Jadi berita tentang Rasulullah SAW ini sudah tersebar di seantero perkampungan Arab. Itu tuh orang yang ngaku nabi itu, jadi udah terkenal, udah viral. Rasulullah ini udah viral. Ada orang mengaku nabi, dia bawa agama baru. Oh, si dia itu. Ya. Terus gimana? Ya ceritalah dia. Airku diambil, tapi nggak berkurang. Ini buktinya masih banyak, masih penuh. Dan bisa memberikan minum kepada seluruh warga kampungnya saat itu. Tapi warga kampungnya kebangetan juga, perempuan yang disuruh ngambil air. Kenapa ngeleng dia? Tenang, kamu nggak disuruh ngambil air. Yang ngambil air Safura. Maksudnya itu mengajarkan juga bahwa perempuan itu berperan dalam masyarakat. Buktinya dia yang ngambil air. Nah, sudah. Habis itu kan ada penyerangan. Rasulullah menaklukkan negeri-negeri. Kampung-kampung yang belum Islam, tidak mau masuk Islam, akan diserang oleh Rasulullah SAW. Tapi kampung wanita itu tidak. Kampung wanita itu tidak. Ditandai oleh Rasulullah, kampung dia jangan diserang. Sebagai apa? Sebagai bukti balas terima kasih Rasulullah SAW kepada wanita itu. Dia yang ngasih kita minum. Dia yang ngasih kita air.
maka kampung dia tidak kita serang. Karena mereka kan melihat kampung sebelah diserang, kampung sini diserang. Kok kampung kita enggak ya? Maka kata wanita itu, ini pasti karena aku ngasih air kemarin nih. Jadi dia orang yang sangat berterima kasih. Bagaimana kalau kita masuk Islam aja semua? Masuk Islam semua satu kampung itu. Saksikan kisahnya di channel. Kasih ke dia. Kasih di grup, share di grup. Ya. Supaya kalian nggak berantem lagi. Nah, mending ini aja. Di grup itu aja. Pak. Kita nonton bareng aja ya. Jangan berantem lagi, nonton aja. Nah, itu apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah pantang tidak balas jasa. Jadi apa salahnya menyerang kampung wanita kafir itu tadi? Dia belum masuk Islam, jadi statusnya masih kafir. Boleh diserang. Tapi karena ada orang kampungnya telah berbuat baik, maka kita harus balas jasanya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya itu malah membuat mereka masuk Islam. Jadi dakwah bil apa tuh namanya tuh? Nah, dakwah bil hal. Jadi orang itu masuk Islam karena melihat kebaikan atau apa namanya kalau gitu? Sikap. Iya, maksudnya sikap yang elegan dari kaum muslimin. Maka orang tertarik, akhirnya dia masuk Islam. Tidak, Rasulullah nggak ada tuh nyuruh minta perempuan itu masuk Islam. Bilang ke warga kampung kamu masuk Islam ya, enggak. Mereka sendiri yang masuk Islam. Kenapa? Karena melihat akhlak. Jadi akhlak itu dakwah. Kalau kita sebagai dai tapi kelihatan sama orang kampung akhlak kita nggak benar, mana orang mau dapat? Dakwah. Adab. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Ngomong adab ini saya jadi ingat lagi fakih ini. Fakih ini ngajar. Ada satu ilmu, makanya nanti kamu ngajar lagi ya. Kalau bisa di sini juga. Adab itu menarik sekali. Karena beberapa TPA merasa kayak di mana? Sunan Giri yang ngajar adabnya fakih. Itu kurikulum masih ada kan catatannya kan? Nah, itu nanti diajarkan itu. Jadi anak-anak yang diajarin dengan materi dari fakih ini jadi anak-anak yang beradab gitu loh. Hebat juga Ustadz. Siapa? Muiz. Abu Turab. Hidayat Maghribi. Menyusun. Tapi nanti tolong kasih saya itu ya. Cuman catatan itu doang. Urutan doang. Urutannya mah masing-masing. Iya. Berarti kamu pinter nyarahnya. Syarahnya. Ya memang harus itu. Karena masalah adab ini. Ya mungkin nggak semua lah ya. Tetapi setidaknya anak-anak yang udah belajar itu jadi lebih ngerti adab. Kalau dulu dari pesantren, kami di pesantren, itu ada buku namanya buku Etiquette, tulisannya gitu. Etiquette. Nggak tahu bacaannya apa. Etiket. Bacanya etiket. Etika. Jadi di situ ditulis, saya masih ingat tuh buku itu. Diketik pakai mesin ketik. Kalian pernah dengar mesin ketik nggak sih? Yang paling muda, kamu paling muda ya? Siapa yang paling muda di sini? Saya. Hah? Dia? Emang usia berapa dia? Hah? 22. Fakih 21. 3 tahun yang lalu tapi. Kamu tahu mesin ketik? Pernah ngeliat? Ya, pokoknya berisik dah itu. Tulisannya masih itu. Nah, di situ dituliskan. Jadi semua santri dulu harus mengerti adab masuk rumah orang. Kita tidak boleh misalnya langsung menghadap ke orang, Assalamualaikum gitu. Begitu pintu dibuka, muka kita yang dilihat orang enggak. Harus memalingkan dulu. Adab macam-macam, makan, minum, ada semua itu di buku etiket itu. Nah, semua santri harus belajar itu. Nah, itu bagus tuh. Sayangnya buku itu hilang. Tadi mana saya mendapat? Kalau ada lagi. Nanti kita coba cari lagi atau kita bisa menyusunnya. Karena ini yang paling penting nih. Mungkin ini bisa jadi bagian dari kurikulum TPA kita atau di pesantren urban. Yaitu tentang adab itu. Semua santri nanti dibagikan. Tapi mungkin per lembar supaya mereka baca. Coba kalau buku nggak zaman sekarang baca buku ketinggalan banget deh kayaknya. Mereka baca
adab sama orang tua, adab sama tetangga, adab sama yang lebih tua, ya adab sama, ya kadang-kadang adab yang ketinggalan juga, ya. Tapi nggak apa-apa, biarkan saja sesuai dengan konteks keindonesiaan, karena adab itu harus disusun oleh orang Indonesia. Adat kita dengan adat Arab beda. Di kita misalnya anak-anak nggak boleh lewat depan orang tua. Kalau di Arab itu biasa saja. Di kita harus nunduk-nunduk gitu. Kalau di Arab itu malah dikiranya ngeledek. Jadi kalau kita ngeliat orang anak-anak kecil sama orang tua biasa-biasa saja mereka. Ya memang adat mereka begitu. Jadi beda tempat ya beda adat. Ya, kita sesuaikan dengan adat kita. Nah, mana tadi tuh jadi adab? Akhlak tadi. Ya. Oh, Rasulullah, orang-orang kafir itu melihat masuk Islam karena melihat apa? Akhlak. Kok akhlak kaum muslimin, akhlak Rasulullah si pembawa risalah. Maka dakwah yang paling utama adalah dakwah bil akhlak. Karena memang memang agak susah sih, bawaan lahir masing-masing juga beda. Ada orang yang memang pendiam, kayak ini orang kayaknya marahan dulu deh. Bukan marahan, memang dia mukanya dari lahirnya memang begitu. Jadi ada aja ya seperti itu. Orang-orang punya karakteristik beda-beda. Tetapi itu harus diubah. Maksudnya bukan gini. Harus disesuaikan dengan mana petunjuk agama. Apalagi kalau kita adalah dai. Yang membawa risalah Islam di masyarakat misalnya. Orang nomor sekian, nomor 2, nomor 3 ilmu itu. Yang paling orang lihat dulu apa? Adabnya, akhlaknya. Nah, itu makanya dai harus menjadi teladan. Itu juga mungkin yang bikin masuk Islam nenek moyang kita dulu. Karena apa? Kadang-kadang ada satu kebagusan orang-orang Arab yang datang ke Indonesia ini, pedagang-pedagang dari Yaman itu. Orang Arab Yaman tuh apa coba? Ada keturunan Arab nggak di sini? Maaf kalau ada keturunan Arab. Arab maklum. Arab maklum. Jadi Arab Yaman itu kalau ketika kita nyebutnya apa ya? So akrab gitu. Benar nggak? Tapi itu bukan dia so akrab. Memang ramah. Humble. Dia harus humble, kalau nggak laku lah. Dia marketing soalnya. Dia harus humble. Makanya saya humble sampai lupa dia potong rambut. Kalau sama Fahmi aja nih, potong rambut. Rambut saya nih potong sama Fahmi nih. Ininya disisain sama dia. Ada apa ya tadi? Maksud saya tuh cepakin aja semua, malah disisain sama dia. Asgar ya? Hah? Motor Asgar. dia sebentar lagi udah gak Garut lagi. Garut Selatan mau misah. Garut Selatan mau misah. Pamengpe mau misah. Bisa kabupaten. Jadi mereka itu memang ramah. Udah anunya dari Hadramaut itu begitu. Saya punya pengalaman waktu macet di tol. Kita sholat di sini ya. Bagaimana Pak Ketua? Tergantung Pak Emir. Hah? Tergantung ente aja gimana? Sholat di sini apa kita sholat di sana? Sholat di sini aja ya. Tapi kita sholat bareng ya. Baiat dulu sama dia ya. Jadi pas macet gitu buka kaca kan, karena mobil saya gak ada AC. Terus ada orang Arab, face-nya face Arab. Tiba-tiba langsung, Assalamualaikum Ustaz. Siapa nih orang? Itu tadi sok kenal, sok akrab kan. Ya saya jawab dong, Waalaikumsalam. Mungkin berpikirlah saya apa mungkin dia ngelihat saya di Facebook atau gimana. Jadi kok kayak sok famous juga kayak kita. Tapi bukan, maksudnya di kepedean juga. Iya, ini orang tiba-tiba. Kalau kita apa? Iya kita mau negor orang nggak dikenal gitu? Nggak kan? Pasti ada banyak rasa nggak enaknya. Dia kan tiba-tiba ngobrol. Oh dari mana mau kemana? Antum sendiri mau kemana? Saya mau ke Petamburan begini-begini. Saya dari Bogor gini-gini. Itu tadi dia nggak kenal nggak apa. Ya mungkin dia manggil Ustadz karena saya pakai ada jenggot terus pakai baju koko. Nggak maksud saya ini dia bisa loh kayak gitu, gitulah. Dengan keramahan. Saya jadi berpikir, oh ini mungkin yang mereka lakukan nenek moyang mereka dulu waktu datang ke Indonesia ini jadi pedagang. Begitu dia sama nenek moyang kita bangsa Indonesia asli ini di bumi ini. Maka nenek moyang kita tuh sama mereka, akhirnya ikut agama mereka.
Masuk akal nggak? Itulah jadi apa yang dia bawa? Sikap, adab, akhlak. Itu yang dia bawa. Arab-Arab Hadramaut ini. Nah, rata-rata sih seperti itu. Nah, makanya kalau secara umum ya Arab-Arab yang ada di sini kan keturunan Hadramaut. Dan saya pernah ke sana, ke Hadramaut sana. Ya memang orangnya kayak kita. Ya kayak seperti Arab-Arab di sinilah. Dan ini sekarang alhamdulillah daerah Hadramaut, provinsi Hadramaut alhamdulillah masih berada dalam pemerintahan Yaman, belum dikuasai oleh Houthi. Tapi sekarang perang terus. Sampai perbatasan Ma'rib. Tapi Ma'rib bukan Hadramaut lagi. Nah, itu batas kekuasaan Houthi yang sampai sekarang Yaman masih terus berperang dengan pemberontak Houthi. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di sana, Ahlus Sunnah di sana tetap bisa bertahan, apalagi sekarang ada koalisi dari Arab Saudi. Ya harusnya sih dari dulu tuh Arab Saudi menumpas pemberontak Houthi. Malah sekarang malah jadi berjaya di Yaman, di Sam'a. Nah, jadi itu ya. Itu kita ini belum masuk pada materi loh. Tapi mudah-mudahan ini kalaupun nggak masuk pada materi, jadikanlah ini materinya. Yaitu apa? Materi seorang dai diterima oleh masyarakat dengan apa? Akhlak, adab. Berkaca kita dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang selalu membalas jasa. Jadi ada orang berjasa sama dia akan dibalas. Biarpun dia masih kafir. Tidak ada paksaan dalam agama. Kamu nggak mau ikut agama saya nggak ada masalah. Tuh, itu urusan kamu dengan Allah. Saya cuma menyampaikan. Tapi bahwa kamu udah berbuat baik sama saya wajib membalasnya. Gitu. Nah, dengan itu akhirnya apa? Orang tuh kan punya hati. Dia akan luruh. Semua orang. Dia akan semua orang tuh bisa terpesona. Kenapa dia tertawa? Semua orang tuh bisa terpesona. Bukan cuma perempuan. Cuma memang tingkat wanita kalau udah terpesona udah payah. Hilang akalnya. Hati-hati. Makanya kenapa dalam Islam wanita itu selalu kesannya kayak dikekang. Orang-orang barat, orang-orang sekuler menganggap wanita dalam Islam itu dikekang ya. Nggak boleh keluar sendirian, bersama mahram, blablabla. Ya sebenarnya karena Allah yang menciptakan perempuan dan laki-laki dan wanita. Dia Allah yang tahu psikologinya masing-masing. Dan Allah Maha tahu wanita itu kalau sudah di luar sana tuh banyak orang-orang jahat, laki-laki jahat. Ya umumnya penjahat tuh laki-laki ya. Kalaupun ada perempuan yang jadi penjahat biasanya ngikut laki-laki. Dia nih wanita yang selalu menjadi korban. Lihatlah banyak kejadian-kejadian nih. Ya. Bahkan anak santri pun para akhwat berjilbab hilang, dibawa kabur pacarnya. Banyak kan kejadian-kejadian. Oh, habis itu dia dibunuh atau apalah. Kenapa? Nah, tapi satu persoalan yang ini. Kenapa tuh perempuan kok mau? Gimana menjawabnya wahai wanita? Kalian tuh gak bisa menjawabnya juga. Karena itu kalau sudah orang terpesona itu tadi terkena panah asmara, kalau perempuan dia hilang akalnya. Gak tahu kalian karena kalian belum pernah. Jangan sampai pernah. Maka berlindunglah dari Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk dan laki-laki terkutuk. Enggak maksud saya. Enggak, yang saya heran kenapa tuh perempuan kok mau? Gitu loh. Ada yang rela disiksa sama pacarnya, dibawa sama selingkuhannya, padahal suaminya baik segala macam, nafkah. Kenapa kok bisa? Itu tadi di era-era sekarang ini ya, era media sosial, orang kenal di media sosial, baru kenal di Facebook udah terpesona, nggak perlu pelet, nggak perlu segala macam, udah bisa terpesona sendiri. Memang gampang tebar pesona sama perempuan itu. Nah, jadi siapapun yang udah kena
dia akan susah untuk lepas. Maka dari itulah Islam, itulah kenapa wanita tuh harus segala macam diawasi terus oleh keluarganya. Mengapa wanita itu harus ada wali? Kenapa laki-laki tidak perlu wali? Ya biarin aja laki-laki mau kemana, dia mau hilang berapa juga gak ada yang nyari. Tapi kalau perempuan, iya kan? Paling dia kemana. Ada banyak orang yang keluarganya kalau laki-laki hilang gak ada yang nyari. Paling dia kerja di mana, paling dia kemana. Kecuali istrinya yang nyari. Karena cicilan masih banyak, makanya dicari. Ya. Tapi kalau perempuan hilang, itu. Jadi era sekarang ini, itulah kita. Kenapa Islam dan itu tidak berubah dari 1400 tahun yang lalu Islam datang sampai sekarang akan sama seperti itu. Ya. Dan itu banyak kejadian loh. Bukan hanya sekarang kita di Indonesia, sekarang katanya di Arab Saudi pun banyak kejadian-kejadian seperti itu. Sekarang para wanita merasa udah mulai bebas nih, mulai bisa keluar, dia mulai bisa nyetir sendiri. Akhirnya keluar dia kemana-mana, safar tanpa mahram. Nah, ketemulah dia laki-laki yang terkutuk itu tadi. Dan ya itulah kejahatan-kejahatan makin banyak. Kayak di Arab Saudi itu. Jangan dipikir tidak ada kejahatan, penjahat banyak juga. Lebih parahnya lagi, kalau cerita-cerita teman-teman yang kerja di sana ya, yang justru kita tuh bukan takut perempuan di sana ketat. Kalau misalnya kelihatan ada tabu itu bagi kalau misalnya ada perempuan dilecehkan di jalan, semua orang bisa pasti membela perempuan itu. Dan agak tabu lah. Tidak mungkin ada laki-laki berani bawa perempuan yang bukan istrinya atau bukan mahramnya ke tempat berduaan itu, dia akan dapat bahaya. Yang bahaya malah kalau sama laki-laki. Waalaikumsalam. Silakan. Ya di situ, nggak mungkin di sini. Ini yang apa? Ya, jangan bilang kecelakaan. Bagaimana, udah sehat sekarang? Siapa namanya? Eka. Alhamdulillah. Sudah beraktivitas kembali? Alhamdulillah. Sampai di mana saya tadi? Jadi kejahatan yang di sana itu malah yang takut tuh laki-laki. Jadi kalau misalnya ada laki-laki baik, kadang-kadang dia baik tuh. Sini dong sama saya, ayo saya traktir. Secara umum orang Arab memang baik-baik. Maksudnya dia suka traktir orang tuh iya. Tapi hati-hati juga kalau tiba-tiba, terutama anda yang klimis-klimis gitu. Bener, itu beneran kejadian tuh. Jadi di sana itu banyak orang yang orientasi seksual bisek. Punya istri, punya anak, tapi dia juga suka sama laki-laki. Bahkan diajak jalan, misalnya, di sana kan padang pasir. Nanti di tengah padang pasir itu diperkosa. Ya, laki-laki diperkosa, iya. Dibunuh di situ. Siapa yang mau lihat padang pasir ratusan kilo dari kota itu? Udah, tiba-tiba ketemu mayatnya oleh polisi misalnya. Kan CCTV juga nggak mungkin ada di tempat-tempat begituan. Ketemu, udah nggak ketahuan. Itu biasa kejadian. Jadi, itulah tadi. Syaitan itu ada di mana-mana. Nah sekarang ini wallahu alam, bagaimana ketika itu semakin dibuka, kita menjadi makin takut. Ya. Ayo kita berlindung pada Allah Ta'ala. Ya. Makanya nih, terutama pada yang akhwat, pada yang wanita, kemanapun kalian pergi, ya, mau kerja, mau kuliah atau apapun, selalu minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Hati-hati dengan semua orang. Menjadi perempuan yang overprotective lebih baik daripada ramah. Maksudnya gini, apa ya? Banyak orang jahat sekarang, gitu loh. Itu saja. Banyak orang jahat. Maka banyak-banyaklah berdoa sebelum keluar rumah, bacalah doa. Jangan pernah lupa membaca minimal Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Itu selalu setiap mulai perjalanan, bukan cuma perempuan, laki-laki juga. Itu kalau kita baca itu, insya Allah kita akan terhindar dari banyak hal. Terhindar dari kecelakaan, terhindar dari sekarang nih begal banyak, perampok banyak, ya, terhindar dari berbagai macam. Bahkan atau kadang-kadang kitanya yang jadi penjahatnya.
maka dengan membaca doa itu, insya Allah akan memberikan perlindungan pada kita. Jangan lupa setiap malam dan setiap pagi, habis sholat subuh, habis sholat maghrib, selalu membaca doa. Apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Habis subuh sama habis maghrib selalu dibaca. Karena apa? Kata Rasulullah, siapa yang membaca itu di pagi hari, maka Allah akan menjaganya sampai malamnya. Siapa yang membaca itu di malam hari atau di sore hari, maka Allah akan menjaganya sampai paginya. Dihafalkan itu. Dan insya Allah semua sudah hafal ya. Dan kita ajarkan pada anak-anak didik kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau yang belum hafal, silakan cari sendiri di internet. Tanya Mbah Gemini atau Kak Grok, Syekh GPT. Dan hafalkan itu. Maka itu akan terjaga. Itu hadis itu, ada kisah unik di hadis itu. Hadis itu disampaikan oleh putranya Utsman bin Affan, namanya Aban bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Utsman bin Affan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyampaikan hadis itu, riwayat itu, Aban ini lagi stroke. Maksudnya tadi siang dia stroke. Dan nggak bisa jalan. Lalu murid-muridnya yang mendengar dia menyampaikan itu jadi, loh, dia nyampain begini, dia aja celaka hari ini gitu loh. Kata Aban, memangnya kalian pikir aku dusta atas nama Utsman? Atau Utsman dusta atas nama Rasulullah? Aku menyampaikan apa yang aku dengar. Tadi pagi aku lupa baca doa itu. Maka qadarullah, aku kejadian begini. Kata Aban. Maksudnya gini, kalau sudah takdir ya pasti akan terjadi. Mungkin kita akan dibuat lupa oleh Allah Ta'ala. Tapi maka kita jangan melupakan diri. Jadi selama kita ingat, kita baca. Ya. Selalu, ya kita tuh cuma ikhtiar. Semua takdir itu dari Allah. Dan kita yakini bahwa takdir Allah itu pasti paling baik. Itu yang harus kita tanamkan. Tapi doa zikir itu adalah bagian dari ikhtiar. Gitu. Oke. Baiklah. Ayo disambil silakan. Berkaitan dengan materi kita, kolaborasi dalam dakwah ini. Lebih kepada ya, apa yang kita lakukan tidak lain tidak bukan adalah kolaborasi. Maka ada satu hal, saya coba pengen menyatakan sambil dengar ya. Hello. Hai. Sayang tim Hai nggak ada hari ini. Nanti di akhir video sampaikan dong salam sama tim Hai di sana. Bilang Hai gitu. Kalau dia yang melambai, nanti malam ini juga datang tim Hai ke sini. Tadinya insya Allah ke depan ya mungkin ya kita, kalau Allah kasih kita rezeki, kita beli proyektor ya. Berapa sih proyektor? Saya kemarin beli 180.000. Tapi hasilnya buram. Yang hitam jadi biru, yang putih jadi yang kuning jadi putih. Tak terbaca sedikit pun apa yang ditulis. Harga 180.000, minta kualitas bagus. Inilah mental orang Indonesia. Enggak, nanti kalau yang bagus itu di atas 1 juta, 1,5 juta. Tapi kalau kita memerlukan itu, jadi daripada saya nulis begini-begini, atau kalaupun misalnya kita menggunakan LM notebook, tapi ada yang bisa bikin nggak? Ngapain bikin? Tinggal minta Gemini aja bikin kan? Tapi kalian beli yang bayar. Kalau nggak salah yang gratisan nggak bisa deh. Hah? LM notebook di Gemini. Gratis bisa? Nge-hack ya? Enggak.
Bisa? Oke, nanti coba ya. Coba materi nanti. Nanti saya inikan materi. Bikin LM notebooknya. Nah, tapi tetap aja kita harus ini supaya apa? Presentasi. Insya Allah kita akan pakai proyektor. Baik, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Singkat saja. Tentang apa itu tadi kolaborasi ini. Ada prinsip-prinsipnya. Kita tidak bisa juga sembarangan berkolaborasi dengan orang. Harus ada prinsip. Kita tidak mungkin berkolaborasi. Coba bedakan nanti antara kerjasama dengan kolaborasi. Dakwah. Kita punya pagar-pagar khusus. Ya. Kita tidak mungkin berkolaborasi dengan akidah yang sesat, misalnya orang Syiah. Syiah sekarang lagi dapat panggung. Nah, mungkin perlu juga dakwah khusus tentang bahaya Syiah misalnya. Banyak para kita ini nggak paham. Apalagi sekarang nih misalnya dengan suasana Iran, Iran seperti berjuang membela Palestina. Itu tidak perlu dipungkiri. Tapi begini, Iran satu sisi dengan Syiah sisi lain, dia dua hal memang berhubungan, tapi dia harus dibahas secara terpisah. Iran itu negara, dia berpolitik. Urusan dia bermusuhan dengan Israel itu urusan dia. Urusan Syiah sebagai sebuah ajaran sesat yang bertentangan dengan Ahlussunnah, bahkan keluar dari Islam dalam beberapa hal, itu juga harus diketahui oleh para aktivis. Karena banyak tuh yang sudah mulai menafikan perbedaan-perbedaan itu. Enggak, orang mau kerja sama sih sebenarnya boleh saja kepada siapapun, hatta kepada orang kafir sekalipun. Dalam hal misalnya kerjasama, minta pertolongan, bisnis atau ya misalnya ada perusahaan non Muslim datang ke sini mau ngebangun kita ini saung kita ini, misalnya buat tempat belajar. Enggak, itu apa namanya itu yang kemarin tempat belajar ya itulah pokoknya tempat belajar. Misal datang, kita tolak, enggak, kita terima aja. Biarpun dari yang penting jangan ada syarat yang kira-kira akan membuat Islam rendah gitu loh. Ente ngomong rekam. Tendensius sekali ente ini. Ente ditandain. Jadi siapapun kita terima. Asal tidak merendahkan dan tidak mempunyai syarat-syaratnya. Tapi kalau kolaborasi dalam dakwah, maka itu harus ada. Maka dari itu setiap kader dakwah kita harus punya bekal tentang minimal ya akidah. Mungkin tidak mendalam, tetapi tahu batasan-batasan. Mana aliran sesat, mana yang sudah sampai pada derajat kekafiran, mana yang belum, dan bagaimana kita bermuamalah dengan itu. Ya, dasar-dasar itu harus dikuasai oleh seorang aktivis dakwah. Kalau tidak, maka dia akan jadi menafikan perbedaan-perbedaan itu. Seperti ya yang dilakukan oleh para aktivis Syiah sekarang ini, yang mulai mereka cara retorika dan dialektikanya memang bagus Syiah itu. Sehingga dengan misalnya dengan kasus kepahlawanan terhadap Palestina, pembelaan Palestina tanpa menafikan itu. Tapi kadang-kadang orang dengan pembelaan kepada Palestina, orang lupa siapa yang membantai di Suriah, siapa yang membantai di Yaman. Karena informasinya tidak ada, tidak sampai di kita di situ. Orang-orang tidak tahu tuh apa yang terjadi di Suriah. Hanya aktivis-aktivis yang bergelut di situ saja yang tahu. Di Yaman, emang di Yaman ada apa sih sekarang? Tahu nggak di Yaman ada apa? Di Yaman ada onta. Di Yaman ada kebuli. Kalau kita datang ke Yaman, kita mau makan, kayaknya Saki udah lapar deh. Sepura pun udah. Nggak, kalau kita datang ke Yaman itu, jadi kita mampir makanannya cuma ada ini. Dari kelas wartegnya sampai kelas restonya ya ini, kebuli aja. Kita mau. Syukurnya mereka masih makan nasi. Yang repot kayak di Suriah, kayak kami di Suriah. Makan roti. Tahu makan roti nggak? Hah? Ya roti. Makan orang sana kan makan roti. Kali kita aja makan nasi. Kita kan nggak terbiasa. Gimana makan begini nih makan? Nggak ada nasinya gimana?
Roti dicampurin, disitulah daging, disitulah sayur, disitulah kayak apa sih kalau di sini tuh burger. Ya itulah di makanan mereka, ya itu nggak ada nasi. Ya kita harus menyesuaikan diri. Lama-lama kan kita ini juga, kita merasa kalau belum makan nasi berarti belum makan. Ya kan? Kalau di Yaman masih makan begini. Nah itu rambu-rambu kolaborasi. Nanti insya Allah mungkin akan saya tulis. Tapi sebenarnya saya sudah nulis sih ini materi ini di coba kalian lihat, kalau nggak salah saya nulis materinya itu di mana ya? Di Facebook apa di Twitter saya? Coba belum pada follow ya? Follow dong. Hah? Facebook orang tua ya? Kalau saya punya semua. Yang saya belum punya TikTok. TikTok tuh saya punya, cuma saya nggak pernah ngisi aja. Soalnya bingung mau video apa saya ya. Ada tulisan tentang ini. Nanti insya Allah saya akan share. Nanti kita pelajari dari tulisan-tulisan yang ada. Satu hal nih, kita tuh harus banyak membudayakan membaca, ya. Karena sekarang ini, hatta dari kalangan mahasiswa pun literasi Indonesia ini parah. Suka dapat yang instan. Sebenarnya sih secara psikologis ya wajar saja orang suka dapat yang instan. Cuma itu akan jadi habit buruk. Suka dapat instan itu buruk. Makanya ya. Apa misalnya ya yang instan-instan itu? Kalau kalian ngekos, kontrak sendiri, pilih beli nasi apa masak? Wih, asik kata Sani. Hah? Lalu beli. Kalau masak nasi berarti tinggal suruh magic jar aja. Kayak Fahmi juga masak terus dia. Nasi doang udah beli. Yang instan tuh ujung-ujungnya apa? Nasi masak, lauk nggak masak, terus apa? Nggak makan mie aja, ujung-ujungnya mie lagi. Akhirnya sakit usus. Jadi zaman sekarang nih misalnya, kan masih ada yang mahasiswi. Fakih, kamu selesaikan itu skripsi pakai apa? AI. Hah? Skripsi udah selesai tepat waktu, cuman ada kendala lain. Kendalanya apa? Uang, bilang aja. Bilang aja, nanti kita berdoa bersama-sama. Sekarang kamu tinggal suruh saja ChatGPT atau Gemini, buatkan tulisan tentang ini, nanti muncul semua. Tulisan saya bukan dari ChatGPT, enggak. Tapi saya uji dulu di ChatGPT atau di Gemini atau di Grok. Yang paling rapi kalimatnya Gemini, yang paling jujur dalam referensi Grok. Tapi Grok yang bayar. Yang paling indah susunannya ChatGPT. Yang paling kritis dan bandel Claude. Claude tak segan-segan menyalahkan kita. Ngapain kamu nyalahin? Kamu tulis aja apa yang saya suruh. Maaf, saya tidak bisa. Wah, udah tinggalin. Kita pindah saja ke yang lain. Ya dia bisa salahkan kita loh. Kadang-kadang suka ngambek juga dia. Claude itu. Enggak, maksudnya kita uji dulu tema ini. Dia menyampaikan apa? Kita baca. Oke, masuk. Ambil beberapa paragraf. Oh, ini enggak masuk. Jadi kita bisa mengarahkan dia. Kamu buat yang begini dengan begini, gini. Ya, kita lihat. Baca dulu. Kalau saya sih sampai 3 kali penyaringan. Buat di Grok. Suruh Gemini menilainya. Lalu suruh ChatGPT menambahkannya. Terus hasilnya jadi apa? Oh, gini, oke. Ambil bahannya dari sini. Bahan itu harus dari kita. Pokok pikirannya dari kita. Yang membuat skripsi udah pada selesai belum? Yang belum selesai nih. Siapa? Dia udah selesai? Oh, udah, ya udah. yang buat skripsi, yang membuat makalah, ada tugas ini. Jangan mengandalkan dia. Mengandalkan dia itu kan instan. Itu yang bikin kita bodoh nantinya.
Jadi tetap kita harus baca. Oke, mereka bikin nggak apa-apa, tapi kita tetap harus membaca kalimat per kalimat, kata per kata, bahkan di mana letak tanda baca. Ini cocoknya koma apa titik. Kadang-kadang mereka salah loh. Jangan mempercaya aja sama mereka. Titik setelah titik dan kalimat dan setelah titik itu dalam EYD salah. Tapi kalau dalam bodoh-bodoh amat. Terus kalau bukan dan pakai apa dong? Ya pakai apa kek? Pakai suka-suka kita lah ngaturnya. Nanti kita cek, kita baca, kita kuasai dulu. Jangan sampai kita nulis tapi kita sendiri nggak menguasai materinya. Begitu ditanya dosen, bingung. Dan ini terjadi di BIK. Ini teman-temannya Fajrin. Jadi saya suruh mereka, apa saya sudah cerita kalau nggak salah dulu di sini. Saya suruh mereka nulis tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa istri Rasulullah? 13 atau 9 sama budak lah. Ya, udah 5 saja. Kamu pilih mana? Terserah. Khadijah, Aisyah, siapa lagi? Hafsah. Silakan. Tulis 5. Silakan referensi dari manapun, dari internet, cari di Google, terserah. Tapi harus tulis tangan, tidak boleh ketik. Tulis tangan. Kenapa tulis tangan? Ya, karena kalau dia pasti nulis kan. Gak mungkin dia nyuruh ChatGPT nulis. Waktu itu belum ada, tahun 2021 waktu itu. 2019 malah. Nulislah, tulis tangan semua. Habis itu seminggu presentasi. Itu, jadi diserahkan ke saya dan saya lihat ini nama, dituliskan nama ini nama. Oke, kita tanya dia yang namanya tertulis di situ tuh. Berarti kan tulisan dia. Kita tanya dia apa yang dia tulis di situ, dia tidak ngerti. Ini katanya begini. Oh, gitu ya Ustaz ya. Lah, ini kan kamu yang nulis, gimana ceritanya? Oh, kok bisa begitu? Itu kan parah banget. Nah, ini kebanyakan juga begitu. Para mahasiswa-mahasiswi. Nulis tuh hanya sekedar nyelesain tugas. Artinya ilmunya nggak masuk. Nah, itu yang bahaya. Jadi mereka tidak menguasai. Ya. Perhatikan itu para mahasiswa. Ini siapa yang mahasiswa teman nggak hadir? Hah? Ada acara. Oh. Para mahasiswa. Kamu masih mahasiswi? Masih nulis? Perhatikan ini. Jangan jadi yang seperti yang tadi itu. Udahlah dia nulis, dia nggak ngerti apa yang dia tulis. Minimal tuh membaca. Udah nulis, capek kan lelah. Baru kemudian dibaca. Karena memang harus ada lelah itu baru akan terasa ilmunya. Sebagaimana kata Imam Muslim ketika menulis mentakhrij hadis tentang waktu-waktu sholat. Terus Muslim curhat. Menukil perkataan Yahya ibnu Katsir mengatakan la yanalul ilma birahatil jasad. Ilmu tidak akan didapatkan dengan bersantai-santainya tubuh. Jadi harus lelah. Baru kita akan mendapatkan ilmu itu dengan berlelah-lelah. Makanya kalau kita nulis skripsi atau apapun, jangan mengandalkan apa yang ada di laptop atau komputer. Kalau bisa ada buku, kamu baca buku. Lelah kan, bukannya harus gerak badan nih. Jangan duduk aja di situ sampai ambeien. Iya, saya ngerasain loh ambeien beneran saya gara-gara duduk kelamaan. Jadi harus gerak. Ngambil buku. Buka. Harus lelah. Karena kelelahan itu berpengaruh. Ya. Dengan itu kita baru akan jadi tidak boleh instan itu. Semua yang instan itu membuat kita malas. Jadi kitanya harus berlelah-lelah. Biarpun kita udah tahu. Nih, makalah udah selesai. Baca ulang, bandingkan lagi dengan makalah orang. Di mana perbandingan antara tulisan saya dengan tulisan dia gitu. Atau kita cari bahan-bahan yang lain sebagai pengayaan. Jadi kita tuh betul-betul menguasai. Itu yang dilakukan oleh para ulama zaman dulu, makanya bisa hebat. Dan ditinggalkan oleh generasi-generasi sekarang gara-gara, apalagi semenjak adanya AI. Jadi bermalas-malasan instan-instan itu. Akhirnya ilmunya nggak melekat. Dengan kelelahan badan ini mungkin ya, hikmah. Dari kalau kalian tahu kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira diapain sama malaikat Jibril? Diapain? Dipeluk sampai Rasulullah hatta balagha minnil jahd. Sampai aku terengah-engah kata Rasulullah. Pertanyaannya, ngapain malaikat Jibril main peluk-peluk segala?
Nggak mungkin iseng. Malaikat loh ini. Pasti Allah yang merintahkan. Ngapain coba pakai acara peluk-pelukan segala? Dipeluk Rasulullah sampai tertengah. Ini pasti Allah yang menyuruh. Dan nggak mungkin iseng. Pasti ada hikmahnya. Sampai sekarang saya belum nemu ada penulis yang mengurai apa hikmah di balik meluknya Jibril Rasulullah SAW. Belum tahu. Belum ada ketemu jurnal atau apa yang. Nah, mungkin dari segi psikologi pendidikan mungkin bisa kali diteliti apa hubungannya. Jadi begini, yang jelas ketika setelah dipeluk itu Rasulullah ketakutan, ya kan? Tapi ketakutan itu membuat dia makin konsentrasi dan fokus pada apa yang menjadi tugasnya. Mungkin itu hikmahnya, Allah alam. Jadi setiap orang yang harus berfokus pada konsentrasi, dia harus dibelelahkan dulu badannya, dibikin terengah-engah dulu, baru dia bisa fokus pada apa tugasnya. Mungkin ya, mungkin. Lalu sekarang ada kalau di itu ada namanya teori grit. Pernah dengar nggak? Yang dianukan Angela Duckworth. Grit. Tanya aja sama Kiai Grok nanti atau Mbah Gemini. Grit, G-I-R-E-R-I-T. Itu teori psikologi yang baru ditemukan. Maksudnya gini, dia menyampaikan bahwa tingkat itu lebih kepada gini. Orang yang berusaha mencapai sesuatu dengan disiplin dan kerja keras. Intinya gitu. Disiplin dan kerja keras. Kalau kita misalnya contohkan, orang mau menghafal Al-Quran. Orang kan bilang, menghafal Al-Quran susah, saya sudah banyak pikiran. Enggak. Itu banyak, ada nenek-nenek umur 60-65 tahun masih bisa hafal 30 juz dari Iqra 1. Bisa. Kenapa? Karena Allah telah memudahkan. Apa? Wa yassarnal walaqad yassarna fahal min. Kamu sudah hafal berapa juz? 30? Hah? Alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu sudah dimudahkan. Jadi semua orang bisa hafal Quran 30 juz. Tinggal mau apa tidak. Itu aja. Maksudnya gini, maksudnya apa? Kalau mungkin kita yang lain masih ada sulitnya. Tapi kalau Al-Quran memang sudah dimudahkan oleh Allah. Jadi kok buktinya masih banyak yang belum bisa hafal Quran? Iya, karena dia karena dia malas. Karena dia nggak menjalankannya. Nah, menjalankan itu harus dengan kerja keras dan kontinuitas. Kalau enggak ya memang hilang. Contoh lain, misalnya kita mau apa nih? Mau menguasai apa? Apa deh? Masa sih nggak ada keinginan? Kalian mau apa nih? Hah? Mau apa? Enggak, maksudnya yang ilmu ya. Jangan bilang saya mau cari jodoh, enggak. Jadi advokat. Sesuai jurusan kan? Enggak, maksudnya ada ilmu apa yang mau kalian kuasai? Misalnya kalau jadi advokat menguasai menghafal pasal-pasal. Oke. Mungkin bisa saja. Atau menguasai bahasa Belanda. Kamu fakultas hukum apa gimana? Kalau fakultas hukum ada pelajaran bahasa Belanda. Oh, nggak ada. Berarti bahasa Arab. Iyalah. Nama kita meneliti referensi-referensi Islam ya harus pakai bahasa Arab. Minimal kita bisa baca kitab. Nah, itu tuh. Itu salah satu lah. Itu kan tujuan mulia. Bisa baca kitab lalu belajar bahasa Arab. Katakan Anda adalah orang jurusan umum. Bukan anak pesantren. Bisa nggak sih saya baca kitab? Ya, bisa kalau mau. Orang banyak dokter-dokter hafal Quran kok. Dokter-dokter bisa baca kitab. Dia nggak di pesantren. Dia belajar di mana? Yang belajar gini-gini aja. Ikut kursus, terus ngaji sama ustadz, nanya-nanya. Tapi dia memang tekun. Itu yang dibahas dalam teori grit itu. Jadi sebenarnya tanpa teori itu pun orang udah melakukan. Coba dia si Angela ini merumuskan. Ada ininya gitu misalnya. Dia ada penelitian dia yang saya sangat menarik itu. Ketika dia meneliti tentara-tentara yang ada di barak. Di Amerika Serikat sana. Kan kalau mau dapat pangkat ini dia harus menyelesaikan tahapan ini. Dia melihat tuh siapa yang menjalankan teori gritnya itu. Maksudnya ketika Anda di hari ini Anda mencapai apa. Jadi dia buat kedisiplinan itu. Siapa yang disiplin dia akan sampai. Yang tidak disiplin dia nggak akan sampai. Kayak misalnya orang menghafal Al-Quran tadi dia buat satu. Sekarang saya surah apa nih? Misalnya
surah yang tadi lah, An-Najm. Al-Qamar. Surah Al-Qamar tadi itu misalnya. Wah, saya harus menghafal Al-Qamar ini. Bagaimana? Ayat pertama, kedua, ketiga. 1 hari 5 ayat. Nanti dibikin. Tapi disiplin. Jadi inti dari grid itu disiplinnya itu. Dan tekunnya itu. Nah kalau kita kan enggak, pengennya 1-2 hari udah jadi pendekar. Gitu. Nah itulah. Jadi ketekunan. Memang tidak mungkin kita tidak bisa semua. Tapi apa yang mungkin kita pengen capai, silahkan coba. Lakukan dengan itu. Nah, yang penting segala sesuatu itu kita mulai dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Dan semua ilmu yang kita dapatkan ini nanti. Semuanya itu akan bisa digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Ilmu apapun. Bukan hanya sekedar orang menghafal Quran, bahasa Arab. Orang belajar bahasa Belanda pun bisa saja untuk, memang bahasa Belanda buat apa? Untuk ini? Pengen datang penjajah lagi? Bukan. Misalnya untuk ilmu hukum itu tadi, sekalipun yang hukum tauhid misalnya. Lalu buat apa kita mempelajari hukum tauhid itu? Ya bagaimana kita mengetahui kelemahannya. Lalu bagaimana bisa mengubahnya menjadi hukum syariat. Nah kajian-kajian seperti itu kan kita harus menguasai dulu ilmunya. Maksudnya semua bidang, kalau kita mau menguasai ilmunya, ya kita harus tekun itu tadi. Itulah ya, inti dari grid itu. Nah, jadi kembali kepada masalah instan ini tadi adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri kita tidak hanya sekedar instan. Kalaupun misalnya kita tidak harus bergerak, ya paling tidak kita adakan kegiatan yang membuat hidup kita ini menjadi lebih berguna. Kita harus berpikir tiap hari ini pahala apa lagi ya yang bisa saya hasilkan, gitu loh. Kebaikan apa lagi yang bisa saya hasilkan hari ini. Dan semua faktor kebaikan. Mungkin kita lelah kalau cuma sekedar sholat sunnah, sholat duha, habis itu baca Quran, oke. Itu udah, jadikan itu rutinitas. Kalau lelah di situ kan orang kan bosan. Ada istilahnya ya orang pengen nuansa yang berbeda. Lakukan apa lagi misalnya? Oh, kita berusaha untuk berpikir lagi bagaimana misalnya kita ngadain kegiatan. Ini kebetulan nih hari Kamis 16, 17, 18, 15, 16, 17 tanggal merah nih. Apa kegiatan yang bisa kita lakukan? Naik gunung. Oke. Di mana? Enggak, maksudnya kita bikin acara nih. Liburan anak sekolah, apa yang bisa kita bikin? Pesantren kilat misalnya. Bosan dengan nama pesantren kilat? Ya udah, pesantren geledek. Intinya semua kita rancang. Jadi, nah seperti misalnya kita sekarang TPA kita nih udah sampai di sini. Apa kita begini-begini aja atau ada peningkatan yang mau kita jalankan? Pikirkan, tanggung jawab ketua, mikirkan. Masa dia sendiri yang mikirkan. Apa yang mau kita capai? Apa yang mau kita? Kita coba dong, kita adakan kerjasama, misalnya peningkatan anak-anak ini supaya makin bersemangat untuk belajar, untuk menjadi kader kita ke depan, ya gitu kan? Kita adain pelatihan yuk misalnya. Atau mungkin kitanya sebagai pengajar, kayaknya kita kurang metode nih. Udah, bagaimana kalau kita minta ada pelatihan mengajar? Metode apa misalnya? Metode baca Quran. Selama ini kan kita ngajar Iqra ya. Coba sekali belajar metode apa sih istilahnya? Umi, Abi. Belum ada ciptakan metode Abi. Apapun ya, atau mungkin nanti mengajarkan anak-anak ini ilmu dasar, misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu penting loh. Dari sekarang kalau bisa apalagi kalau bahasa Inggris kan mereka pasti belajar di sekolah. Dan kalau bisa sih semua kita kalau ngelihat kadang-kadang pelancong atau turis-turis asing itu datang di YouTube vlog-vlognya para pelancong itu. Yang memang memprihatinkan tuh kalau mereka datang ke Indonesia. Kenapa memprihatinkannya? Banyak yang nggak ngerti bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Pedagang-pedagang ketoprak nggak bisa bahasa Inggris. Nah emang lah, jangan salah, Malaysia bisa.
Datang mereka ke Malaysia, pedagang mie ayam bisa bahasa Inggris. Kok bisa ya? Nggak tahu juga saya. Padahal kita tuh belajar bahasa Inggris minimal 6 tahun kalau zaman saya. Kalau zaman kalian kan udah 9 tahun. 12 tahun. Dari kelas 1 SD udah ada bahasa Inggris kan? Memang kalian bisa bahasa Inggris? Maksud bisa tuh, ada turis ngomong, nanyain di mana WC umum, kalian bisa jawab minimal. Atau ketika kalian datang, ditanya petugas imigrasi tujuan kamu datang ke sini apa dan kamu tinggal di mana, bisa jawab nggak? Minimal. Kalau nggak bisa, 12 tahun, kok bisa? Kenapa? Karena dia tidak punya perhatian dengan pelajaran itu. Dia cuma sekedar buat ngisi coba dapat nilai rapot aja. Jangan kau lihat jam itu, dia mati. Dari tadi saya ngeliat jam itu juga. Oh, zaman sekarang masih ada yang punya jam tangan ya? Iya, dia jadul banget kalian. Tapi keren. 19 teman. Oh, udah jam 8 ya. Oke. Soalnya ada ini nih. Kesian dia terlalu ini. Baiklah. Ringkasannya adalah saya pengen memberikan semangat. Tiap kali pertemuan kita ada semangat baru yang kita bawa ke rumah. Ya, yang menjadi PR kita untuk maju. Dan ada progres yang harus kita lakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Program jangka pendek dan jangka panjang itu harus ada. Pendek kita misalnya kemana? Besok kita mau ngapain? Ya. Panjang kita persiapan bulan Ramadan kita mau ngadain acara apa? Ya, rancang dari sekarang. Ya. Karena itu akan berkenaan dengan pendanaan segala macam. Itu tadi. Timetable-nya juga harus dibuat. Gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Sambil makan aja. Buntu. Karena logika itu baru jalan kalau logistik tercukupi. Itu prinsip para relawan. Ya sudah, kalau gitu kita tutup dulu pengajian kita dengan hamdalah kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka, Jin. Ada 2 kan? Pakai gunting segala. Habis ini kita sholat ya.